Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami dari kelompok 9 dengan anggota Lia Rohmatul Iza, Marzuki Thohir, dan saya Merli Alifah Ilyana akan menjelaskan tema makalah kami yang berjudul Rekayasa Video untuk Pembelajaran PAI sebagai tugas dari mata kuliah Pembelajaran PAI berbasis TIK. Di sini saya Merli Alifah Ilyana akan membahas tema yang pertama, yaitu mengenai pengertian rekayasa video untuk pembelajaran PAI. Pengertian dari rekayasa video untuk pembelajaran PAI adalah penerapan antara perpaduan dari teknologi, ilmu, dan juga seni yang dilakukan oleh pendidik atau guru untuk membina dan mengasuh peserta didiknya atau siswa agar senantiasa memahami ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati tujuan yang pada akhirnya itu dapat mengamalkan serta menjadikan Islam itu sebagai pandangan hidup. Rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan dari manusia. Hal ini diselesaikan lewat pengetahuan, matematika, dan juga pengalaman praktis yang diterapkan untuk mendesain objek atau proses yang berguna. Yang kedua yaitu pengertian dari video. Video adalah karya seni rupa kontemporer atau seni modern, perpaduan antara teknologi dan juga seni. Video secara etimologi berasal dari kata vidi dan visum yang berarti melihat atau mempunyai daya penglihatan. Video adalah teknologi penangkapan, perekaman, pengolahan, penyimpanan, pemindahan, dan perekonstruksian urutan gambar diam dengan menyajikan adegan-adegan dalam gerak secara elektronik, sehingga tayangan video itu tampak seperti gambar yang bergerak. Selanjutnya, pengertian dari pembelajaran. Pembelajaran yaitu suatu hal yang bersifat eksternal dan sengaja dirancang untuk mendukung terjadinya proses belajar internal dalam diri individu atau membelajarkan siswa. Pembelajaran memiliki sifat yang sangat unik dan kompleks yang secara keseluruhan itu memerlukan pemahaman dari seorang guru. Nah, pembelajaran itu memiliki makna yang luas, yaitu kegiatan yang dimulai dari mendesain, mengembangkan, mengimplementasikan, dan juga mengevaluasi kegiatan yang dapat menciptakan terjadinya proses belajar. Dan selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam itu merupakan upaya pendidik. Tujuannya itu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah ditentukan, sehingga peserta didik itu siap beriman, memahami, dan juga mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua yaitu tentang karakteristik dari rekayasa video untuk pembelajaran PAI. Karakteristik dari sebuah rekayasa video itu ada banyak sekali, antara lain yang pertama yaitu clarity of message atau kejelasan dalam pesan. Nah, dengan bantuan media video, siswa itu dapat memahami informasi dalam pembelajaran dengan lebih bermakna, bermanfaat, dan juga dapat menerima informasi itu secara utuh. Nah, sehingga secara otomatis informasi tersebut itu dapat disimpan dalam memori yang jangka panjang dengan mudah dan tetap pada intinya. Karakteristik yang kedua yaitu stand alone atau berdiri pada diri sendiri. Nah, video yang dikembangkan tersebut itu tidak hanya bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Yang ketiga yaitu user friendly atau bersahabat, akrab dengan pemakainya. Nah, media video itu menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan bahasa yang umum. Jadi mudah dimengerti oleh para siswa. Maka dari itu, karakteristik dari rekayasa video yaitu user friendly atau bersahabat dengan pemakainya. Baik, saya lanjutkan ke poin kedua, yaitu manfaat rekayasa video dalam pembelajaran PAI. Nah, yang pertama, itu menarik atensi para siswa. Jadi, ketika video itu dibuat secara kreatif dan juga inovatif, otomatis siswa tidak akan bosan ketika melihatnya. Jadi
pembelajaran itu dapat belajar dan disampaikan dengan baik seperti itu. Yang kedua, menyajikan pesan secara jelas. Maksudnya di sini media video itu digunakan untuk menyajikan pesan secara detail gitu kan dan jelas, bukan bersifat verbal saja. Jadi ketika eh, jadi informasi yang didapat itu dapat dipertanggungjawabkan ke ianya, jadi maksudnya disampaikan secara realistik seperti itu. Yang ketiga yaitu membantu memahamkan siswa dengan cepat dalam proses pembelajaran. Jadi belajar sambil mendengarkan dan juga melihat itu memiliki pengaruh terhadap pemahaman siswa daripada hanya membaca saja seperti itu kan. Saya pun juga seperti itu. Ketika saya melihat video itu lebih pahamnya cepat seperti itu daripada cuma membaca gitu. Yang keempat yaitu mengatasi keterbatasan jarak, ruang, dan waktu. Nah, maksudnya di sini video itu kan bersifat fleksibel gitu kan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, video itu ketika dikirim gitu kan, itu bisa diputar kapan saja dan bisa diulang, di stop seperti itu. Jadi sifatnya fleksibel seperti itu. Yang selanjutnya yaitu dengan video ini pendidikan lebih bervariasi dan bersifat efektif, komunikatif serta produktif. Maksudnya di sini itu betul kayak gitu. Video itu bersifat seperti itu. Namun masih belum banyak digunakan karena apa? Karena persiapannya memerlukan banyak waktu dan juga banyak uang gitu kan. Jadi apabila kita ingin menggunakan media video ketika contohnya di kelas, itu kan minimal kita harus punya laptop untuk bisa disambungkan ke proyektor, apalagi proyektor gitu kan. Itu perlu banyak uang seperti itu. Selanjutnya yaitu membuat siswa agar tidak mudah bosan belajar. Jadi dengan menggunakan video ini, jadi kan media video itu adalah alat elektronik canggih zaman sekarang, bener kan ya? Jadi ini bisa menjadi strategi pembelajaran yang sangat baik agar peserta didik tidak bosan seperti itu. Selanjutnya, waktu yang digunakan bersifat fleksibel dalam pembelajaran. Nah, media video ini bersifat fleksibel, di mana kapan saja, di mana saja itu dapat diputar dan didengarkan. Benar kan? Benar dong. Selanjutnya yaitu menambah dan meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Contoh saja ketika sekolah di rumah di masa pandemi seperti ini, itu siswa cepat bosan gitu kan, karena jadi rumah gitu kan, beda dengan di sekolahan. Jadi ketika kita menggunakan video yang seperti di atas tadi yang kreatif, inovatif, insya Allah ini siswa tidak mudah bosan dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian selanjutnya mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan belajar siswa. Jadi video ini itu juga harus disesuaikan juga dengan kemampuan belajar siswa seperti itu. Karena kan kemampuan siswa itu berbeda-beda, maka videonya hendaknya ya dapat diterima dan dicerna dengan baik oleh peserta didik seperti itu. Selanjutnya, meningkatkan kedisiplinan dan kreativitas siswa dalam mengikuti proses pendidikan. Jadi media video ini berfungsi agar siswa itu disiplin, aktif dalam mengikuti pembelajaran sehingga dapat menerima pesan atau materi dengan baik. Nah, media video selain berfungsi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas gitu ya, itu juga menjadi media yang harus dikembangkan dalam masa pandemi seperti ini. Karena ini juga termasuk pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di rumah. Jadi tentu saja membuat motivasi belajar siswa menurun dan cenderung merasa bosan dan jenuh dengan pembelajaran yang mungkin hanya begitu saja. Maka diperlukannya media video ini agar pembelajaran lebih bervariasi seperti itu. Selanjutnya ada beberapa lagi yaitu manfaatnya. Mari kita lihat. Yang pertama, pesan yang disampaikan akan cepat dan sangat mudah diingat. Betul itu, ketika kita menggunakan video, nggak tahu kenapa itu
mudah diingat seperti itu karena mungkin ada gambarnya gitu ya. Selanjutnya yaitu bersifat mempengaruhi emosi seseorang. Jadi ketika kita melihat video, apalagi itu mungkin ini pembelajarannya mengenai sejarah-sejarah di situ, menggambarkan sesuatu yang indah, yang apa, itu akan mempengaruhi emosi khususnya personal diri tersebut seperti itu. Selanjutnya berguna untuk merangsang dan mengembangkan imajinasi peserta didik. Betul sekali. Ketika kita melihat video, itu imajinasi siswa itu pasti akan mengeksplor seperti itu kan ketika kita melihat video. Selanjutnya bersifat fleksibel dan mengatasi keterbatasan jarak waktu seperti yang dikatakan tadi. Ketika kita menggunakan video itu dapat diputar di mana saja, kapan saja seperti itu. Selanjutnya mampu mengembangkan peristiwa sejarah atau peristiwa yang terjadi pada masa waktu yang singkat seperti itu. Jadi dengan video ini kita bisa melihat peristiwa dulu itu dengan cara singkat hanya dengan melihat video seperti itu. Selanjutnya video juga dapat membawa imajinasi anak untuk mengeksplor pengetahuan anak dari satu negara ke negara lain, dari masa ke masa. Benar sekali. Ketika kita menggunakan video itu kan gampang sekali. Kita misal ingin lihat pembelajarannya mengenai mungkin benua Amerika, kita tinggal di video itu banyak mengenai itu seperti itu. Jadi kita bisa pergi ke sana ke sini hanya dengan melihat video seperti itu. Lalunya dalam pemutaran video dapat diulangi sesuka hati apabila informasi ini dapat kurang jelas. Jadi ini sangat keren sekali karena menggunakan video itu dapat apabila kita kurang paham, kurang jelas bisa diulangi, di stop, di setel lagi gitu kan. Nah, selanjutnya memberikan gambaran secara jelas dan realistik dari gambaran yang bersifat abstrak. Seperti yang dikatakan tadi, yaitu bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya video itu secara realistik. Kemudian dari video anak dapat mengembangkan pendapat dan pikiran mereka sehingga dapat menyampaikan dengan mudah. Ketika menggunakan video, anak-anak itu bisa memahami dengan caranya masing-masing atau jadi dengan hal tersebut dapat mengembangkan pendapat dan pikiran mereka. Selanjutnya, video bersifat bebas, di mana siswa yang pandai dan kurang pandai itu dapat mengikuti dan menerima informasi atau pesan dengan baik. Dengan video gitu kan, itu siswa yang kurang dan yang lebih itu bisa sama-sama memahami karena tadi itu sifatnya kan fleksibel, itu bisa diulang, di stop kayak gitu. Selanjutnya menumbuhkan rasa motivasi dan minat belajar siswa yang tinggi. Seperti yang dikatakan tadi, media video tersebut bisa mendongkrak motivasi siswa untuk belajar kayak gitu. Nah, baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rohmatul Iza, kelas PAIJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan, kekurangan, dan cara menggunakan rekayasa video. Nah, di sini kelebihan dan kekurangannya, yang pertama adalah kelebihannya adalah video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar maupun kecil, kelompok yang heterogen maupun perorangan. Jadi video di sini boleh ditonton oleh semua orang atau kelompok, bukan hanya individu saja. Yang kedua, video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya jika dilihat secara langsung, seperti gunung berapi atau binatang buas. Jadi video ini otomatis semisal video yang tidak pantas untuk ditampakkan itu video tidak akan memunculkan. Seperti YouTube itu kan kalau ada video yang tidak bisa ditampakkan, otomatis tidak bisa dilihat. Terus yang ketiga, video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang.
Terus yang keempat, dengan menggunakan video, kegiatan belajar sesuai dengan kecepatan yang dirancang sehingga lebih mudah dipahami. Jadi dengan video dalam pembelajaran daring ini bisa memahamkan peserta didik yang sedang belajar melalui video tersebut. Yang kelima, dengan video siswa dapat melihat kembali untuk dikritik atau dievaluasi. Jadi kalau video itu otomatis kan bisa disimpan. Jadi kalau semisal kita lupa atau gimana bisa diputar kembali dan bisa dikritik kekurangan atau kelebihan video tersebut. Yang terakhir, dengan video siswa lebih bisa memahami penjelasan yang disampaikan. Jadi dengan pembelajaran daring ini, peserta didik bisa menggunakan video tersebut dalam proses pembelajaran. Jadi melalui video, peserta didik bisa lebih paham daripada pembelajaran lewat WhatsApp atau voice note atau Telegram dan lainnya. Sekarang kekurangan rekayasa video. Kekurangan rekayasa video ini yang pertama, video sangat tinggi tetapi hanya sedikit yang bisa menggunakan. Jadi dengan video ini bisa ditonton tetapi tidak, kalau semisal mau sekelas itu kan harus menggunakan proyektor dan lain-lain. Kalau semisal video hanya di HP saja kan sulit untuk memahamkan peserta didik yang sedang belajar. Terus yang kedua, jika pada video yang dibuat gambar maka hasilnya jelek. Jadi video ini kalau kita mengambilnya dari gambar atau foto itu hasilnya akan blur atau gimana gitu, saya tidak jelas. Kalau langsung di video terus lalu diedit itu hasilnya jauh lebih bagus daripada hasil dari pemotretan atau gambar tersebut. Yang ketiga, pengadaan video umumnya memerlukan biaya mahal dan waktu yang lebih banyak. Jadi dengan video itu kita lebih sulit, belum mengeditnya, belum itu membenahi yang seharusnya tidak terus diikutkan itu. Jadi video itu harus benar-benar pas dalam kita, semisal kalau kita di video itu harus menyesuaikan. Dan yang terakhir, pada saat film dipertunjukkan, gambar-gambar bergerak terus sehingga tidak semua peserta didik mampu mengikuti informasi yang ingin disampaikan melalui film tersebut. Jadi dengan video ini kita tidak bisa lebih cepat paham, karena kalau video itu kan terus gitu. Jadi kalau kita mau memahamkan harus diputar kembali atau dijeda dalam pemutaran video tersebut. Cukup itu saja kelebihan dan kekurangan, dan selanjutnya ada cara menggunakan rekayasa video. Nah, cara menggunakan rekayasa video ini ada persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut. Nah, dalam persiapan ini ada yang pertama, menyusun jadwal pemanfaatan disesuaikan dengan topik dan program belajar yang sudah dibuat. Jadi dalam menggunakan rekayasa video kita harus mempersiapkan apa yang kita video terlebih dahulu. Yang kedua, memeriksa kelengkapan peralatan termasuk menyesuaikan tegangan peralatan dan tegangan listrik yang tersedia di sekolah. Jadi sebelum memutar video, kita alangkah baiknya kita menyiapkan apa yang harus digunakan untuk memutar video tersebut. Yang ketiga, mempelajari bahan penyerta, mempelajari isi program, sekaligus menandai bagian yang perlu atau tidak perlu disajikan. Jadi sebelum kita memutar video tersebut, memutar video kepada peserta didik, terlebih dahulu kita menonton video tersebut
mana yang baik, mana yang tidak. Nanti yang tidak baik tidak usah dilihatkan kepada peserta didik tersebut. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan menggunakan rekayasa video ini yang pertama memberikan penjelasan terhadap materi yang akan diajarkan. Jadi sebelum kita memutarkan video tersebut, kita juga menjelaskan terlebih dahulu apa yang dijelaskan melalui WA atau WA group atau Telegram dan lain sebagainya. Setelah itu baru memutar video tersebut. Jadi anak-anak lebih paham daripada hanya menonton video saja. Terus yang kedua, memberikan persepsi pengetahuan pelajaran sebelumnya. Jadi sebelum memutar video, anak-anak dijelaskan terlebih dahulu bagaimana cara pembelajaran tersebut. Yang terakhir, memutar ulang program video pembelajaran bila diperlukan. Jadi kalau semisal peserta didik belum paham dengan penjelasan pendidik, kita boleh memutarkan video lagi dengan sampai peserta didik itu paham. Terus yang terakhir, tindak lanjut. Nah, tindak lanjut di sini yang pertama memberikan tugas kepada siswa. Jadi peserta didik tidak hanya dilihatkan video saja, tetapi setelah itu pendidik juga memberikan tugas pada peserta didik tersebut. Yang kedua, memberi pertanyaan umpan balik. Setelah memutarkan video, pendidik memberikan pertanyaan peserta didik supaya bagaimana hasil dari pemutaran video tersebut, apakah peserta didik itu paham atau tidak. Terus yang ketiga, bagi mata pelajaran yang memerlukan praktikum, guru kemudian mengajak siswa untuk mendengarkan program video pembelajaran untuk pemanfaatan program video pembelajaran berikutnya. Jadi setelah pelajaran yang memerlukan praktek-praktek, kemudian siswa diajak peserta didik untuk program video pembelajaran itu tadi. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang kelebihan, kekurangan, dan cara menggunakan rekayasa video. Akhirul kalam, apabila ada pertanyaan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.